Pagi ini kita membaca di Injil Lukas pasal 20. Saya masih akan melanjutkan khotbah dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Baiklah, kita sama-sama berdiri. Diberi judul perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini, perjumpaan Yesus dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan yang coba mau mempermalukan Yesus, Saudara, menunjukkan kepada kita pentingnya bagi orang-orang percaya untuk berpegang kepada ajaran yang sehat. Penting bagi kita untuk memperhatikan doktrin yang kita anut dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu suka memperhatikan ajaran? Bapak Ibu ingin mengenal ajaran yang sehat? Amin. Ini penting, Saudara. Mengapa? Sebab Yesus menganggapnya penting. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang mengapa kita harus benar-benar memperhatikan ajaran yang sehat. Mengapa itu penting? Dan mengapa kita harus melakukannya? Lihat saja dari kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus menghadapi kesesatan dari orang-orang Saduki ini. Pada waktu mereka bertanya kepada Yesus, tentunya bertanya dengan tidak tulus, karena tujuannya adalah untuk mempermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Yesus menjawab dengan tegas, dengan kebenaran yang dia sampaikan. Yang pertama secara teologis, ya tentang bagaimana orang-orang yang dianggap layak dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi. Mereka hidup sama seperti malaikat.
mereka hidup kekal, dan mereka tidak dikawinkan dan mengawinkan. Kemudian secara hermeneutis, Yesus juga menjawab dengan tegas ketika dia menjelaskan tentang pengalaman Musa dengan semak duri itu, bahwa Allah itu bukan Allah dari orang-orang mati. Amin. Allah itu adalah Allah dari orang-orang hidup. Jadi di sini kita melihat Yesus tidak main-main dengan kebenaran. Dia menghadapi kesesatan dengan menunjukkan kebenaran. Dia tidak mengatakan, oke, itu keyakinanmu, silakan saja, keyakinanku seperti ini. Tidak. Yesus ingin supaya orang-orang Saduki mengenal kebenaran, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Kalau kita membaca di Injil Markus, di kisah yang sama, Saudara, Yesus dengan tegas mengatakan kalau mereka sesat. Saudara, ini keras loh ya. Coba kita baca Markus 12 ayat 24 dan ayat 27. Saya baca untuk kita sekalian, ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Saduki itu, kamu sesat. Saudara, nggak main-main loh ya. Makanya orang-orang yang berpegang pada ajaran sehat itu seringkali dianggap tidak toleran ya, memang begitu ya. Memang tidak bisa kompromi. Yesus tegas, kamu sesat. Kemudian apa kata lagi? Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat yang ke-27, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini menunjukkan bahwa penting sekali kita mengenal ajaran yang sehat. Allah tidak mau kita menjadi tersesat. Amin Bapak Ibu. Allah mau kita memegang hal yang benar. Jelas bahwa Yesus tidak toleran terhadap kesesatan ajaran. Dia tidak bersifat lunak, tapi kamu sesat. Kamu benar-benar sesat. Saya berdoa supaya kita semua cinta doktrin yang sehat. Amin. Saudara, jangan pokoknya aku Kristen, pokoknya aku percaya Yesus Tuhan dan selesai. Pokoknya aku ke gereja. Tapi enggak mau benar-benar bertumbuh dalam kebenaran. Ingat kata Petrus, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan kebenaran. Ini bicara doktrin. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Kata Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, dialah yang memberikan baik nabi-nabi, rasul-rasul, para pemberita Injil, para gembala, para guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran yang menyesatkan. Yakobus mengatakan, mari kita memperjuangkan iman yang satu kali telah dipercayakan kepada kita melalui orang-orang kudus. Bahkan Paulus pada akhir hidupnya, dia bisa menyaksikan bahwa aku berpegang pada ajaran yang sehat. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa maksudnya memelihara iman? Memelihara pengenalan akan Tuhan yang benar, memelihara ajaran sehat, memelihara doktrin yang benar. Saudara, di akhir hidup kita, saya berharap kita semua dapat berkata, aku telah memelihara ajaran yang benar. Amin. Makanya saudara, menjadi Kristen itu bertekun di dalam ajaran rasul-rasul, bertekun di dalam firman. Saya mau mengatakan saudara, bahwa pemimpin-pemimpin jemaat pada gereja mula-mula itu tidak diambil dari luar. Padahal pada waktu itu tidak ada sekolah teologi. Mengapa mereka bisa diangkat jadi pemimpin? Karena mereka benar-benar bergereja itu sama seperti belajar, seperti kuliah, seperti itu. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Makanya Paulus berkata, pilihlah tiap-tiap penatua di setiap kota. Dari mana? Dari jemaat itu sendiri. Karena jemaat itu bertumbuh dalam kebenaran, diajar benar-benar.
Mereka benar-benar mengenal ajaran yang sehat. Bukan sekedar asal pokoknya sudah ibadah, nyanyi, memberi persembahan, doa, selesai. Tapi justru firman itu diajarkan. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Kisah pasal 2 yuk kita baca aja supaya saudara yakin bahwa ini bukan dari saya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan mahasiswa teologi. Tiap hari bertekun dalam pengajaran. Kelas berapa sesi ya Bu Nelly? Satu hari? 4 ya? Oh banyak saudara. 4 kali 1,5 jam udah berapa? Mereka bersekutu, mereka berdoa. Nah kita gereja harus memanfaatkan waktu-waktu ibadah sebagai kesempatan untuk kita bertekun dalam pengajaran firman. Loh nggak ada amin ya. Saya harap nggak ada yang mengeluh lagi, ini kok khotbahnya doktrinal ya. Loh memang doktrin itu penting saudara. Kok nggak memberi semangat ya? Justru doktrin yang benar yang kita pahami memberikan kita semangat. Amin. Sebenarnya itu. Para rasul bersemangat karena doktrinnya sehat. Gereja mula-mula bersemangat dari 120 murid, ketambahan 3.000 jiwa, ketambahan 5.000 jiwa, tambah lagi jiwa-jiwa ditambahkan oleh Allah. Karena mereka mengenal kebenaran dan mereka semangat. Orang-orang yang mengenal kebenaran dipercayakan orang-orang untuk diajar dalam kebenaran. Jadi doktrin yang sehat itu sangat-sangat penting. Saudara, mengapa penting bagi Yesus? Sebab tidak mungkin saudara kita melayani Yesus dengan sungguh-sungguh sementara kita berpegang pada ajaran yang sesat. Tidak mungkin. Seperti pagi ini kita melaksanakan penyerahan anak. Buat apa kita nyerahin anak? Buat apa kita komitmen membawa? Kalau kita berpikir ini tidak perlu. Orang yang berpikir penyerahan anak tidak perlu sebagai komitmen kita untuk membawa anak-anak kepada Yesus, orang nggak akan melakukannya. Nggak usah, itu nggak perlu. Kalau orang berpikir bahwa bergereja, digembalakan itu penting, kalau ada orang yang berpikir bahwa bergereja dan digembalakan itu tidak penting, orang itu nggak akan bergereja. Ya, pindah sana, pindah sini, pokoknya nggak komitmen pada satu jemaat, nggak digembalakan, nggak ditanam dan nggak mau bertumbuh. Karena apa? Doktrinnya, saudara. Karena doktrinnya. Banyak hal yang bisa kita katakan tentang itu sebenarnya. Kita nggak perlu misalkan mendukung pekerjaan Tuhan kalau kita berpikir penginjilan tidak perlu. Kita tidak akan terlibat melayani pekerjaan Tuhan kalau kita berpikir bahwa kita bukan hamba Tuhan. Yang pelayanan itu pendetanya saja. Yang pelayanan itu pengerjanya saja. Saya bukan pendeta. Oh tidak saudara. Kalau doktrin kita benar bahwa semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan, maka kita semua pasti melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara berpikir nggak harus ke gereja kok, boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau saudara berpikir bergereja itu harus, bersekutu itu harus. Seperti Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu meninggalkan ibadah-ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, saudara akan tekun, akan sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Saudara, kalau saya berpikir bahwa berkhotbah pokoknya saya asal ngomong yang enak-enak, yang menyenangkan, gak perlulah repot-repot menggali teks dan lain sebagainya, maka khotbah saya akan ringan, saya akan banyak kesaksian, saya akan banyak cerita, kan begitu. Gak perlu saya menjelaskan teks, gak perlu saya menafsir dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena doktrin, karena ajaran yang saya pegang. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan benar.
Kita nggak bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar kalau kita tidak berpegang pada doktrin yang benar. Amin. Kita tidak mungkin dalam waktu yang sama mengasihi Tuhan, tetapi kita berpegang pada kesesatan. Itu tidak mungkin. Makanya ini penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian doktrin itu penting saudara, karena kita tidak mungkin dengan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, dengan tidak menasihati mereka, tidak mendidik mereka, kalau kita tahu mereka sedang berpegang kepada ajaran yang sehat. Itu sebabnya ya, kenapa pelayanan Paulus itu disebut sebagai menasihati, nasihatkan. Karena apa? Saudara, kita tidak mungkin mengasihi orang kalau kita tidak membebaskannya dari kesesatannya. Amin. Saudara, kalau ada orang berjalan ke jalan yang salah, kira-kira didiamkan tidak? Tidak didiamkan. Kalau kita mendiamkan orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, kata Alkitab, darahnya tertanggung sama kita loh. Itu perjanjian lama. Kalau kita tahu saudara kita keliru, nasihatilah, tuntunlah, bimbinglah di dalam kebenaran. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak bisa benar-benar mengasihi sesama kita kalau kita tidak menolong mereka dibebaskan dari kesesatannya. Itu sebabnya kenapa saudara, mimbar harus digunakan untuk memberitakan ajaran yang sehat. Makanya seorang penatua itu salah satu syaratnya adalah cakap mengajar. Dapat meyakinkan orang, menuntun orang yang memberontak untuk beroleh iman dan pertobatan kepada Yesus. Makanya kita harus hati-hati. Nah karena Yesus begitu memandang penting pengajaran ini sehingga dia menegur dengan keras orang-orang Saduki ini. Demikianlah kita harus memperhatikan ajaran yang sehat. Kita harus berpegang pada ajaran yang sehat. Kita harus bertumbuh kepada ajaran yang sehat. Mari, ada beberapa hal. Saya mau terangkan tentang hal ini. Yang pertama perhatikan, kita harus benar-benar berpegang pada ajaran yang sehat, sebab Yesus itu berpegang pada ajaran yang sehat. Dia mengatakan bahwa ternyata ada ajaran yang benar, ada ajaran yang sesat. Kepada orang-orang Saduki dia mengatakan, kamu sesat. Secara teologis, kamu sesat. Orang dalam kebangkitan tidak kawin, tidak dikawinkan. Hidup seperti malaikat, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bahwa mereka akan menikah secara monogami seperti yang kamu jalani sekarang ini. Tidak, kamu sesat. Artinya apa? Ada yang benar, ada yang sesat. Lalu kamu sesat, kamu tidak berpikir secara alkitabiah. Kamu menggunakan perintah Musa untuk perkawinan Levites, tetapi kamu tidak mengerti maknanya. Kamu tidak mengerti Alkitab, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Bahwa Allah dapat memberikan kehidupan yang benar-benar berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Jangan Allah kamu bungkus, kamu batasi dengan pikiran rasionalmu sendiri. Kamu sesat sebab kamu tidak menafsirkan Alkitab dengan benar. Kamu tidak bisa memahami bagian-bagian Alkitab dengan baik. Sehingga kamu sesat. Kamu benar-benar sesat, kata Yesus. Waduh. Bapak Ibu, ternyata ada yang benar, ada yang salah, saudara. Itu sebabnya saudara kita perlu menuntun orang-orang yang salah dalam hal pengajaran. Tentunya enggak seperti Tuhan Yesus karena dia punya otoritas. Kamu sesat. Kalau kita enggak, kita menuntunnya dengan bijaksana. Kita enggak boleh bertengkar ya. Coba lihat 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Orang tua dengan anak-anak harus cakap mengajar anak-anaknya dalam kebenaran. Amin.
Ya, saudara nggak bisa menyerahkan begitu aja kepada guru-guru sekolah minggu, terutama orang tua bertanggung jawab mengajar mereka, guru sekolah minggu membantu. Kemudian sabar, ya, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi kalau orang yang suka melawan jangan digebukin malahan. Sabar dengan lembut, nggak kasar, kan begitu saudara ya. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lihat kata-kata Paulus, terhadap orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, terhadap orang non-Yahudi aku seperti mereka, supaya aku sedapat mungkin menjangkau beberapa dari mereka. Ini orang-orang percaya, saudara. Kemudian, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jangan arogan ya, seperti siapa tuh namanya itu? Diotrephes. Ya, main ancam, main bilang pecat dan lain sebagainya. Tapi tanpa usaha untuk menolong, untuk merangkul, untuk menasihati, mendoakan sehingga orang ini terbebas dari kesesatannya, saudara. Ini hal yang serius. Kita harus berharap bahwa orang-orang akan mengenal kebenaran dan sadar kembali datang kepada Yesus dengan cara yang benar. Amin. Ini perlu tekun, berulang-ulang. Seperti bagaimana Musa memerintahkan bangsa Israel berulang-ulang mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mereka saat duduk makan, saat berbaring, saat jalan-jalan, saat dimanapun juga. Mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dan sebagai orang-orang percaya, kita harus mau dituntun dalam kebenaran. Amin. Harus mau dinasihati, saudara. Kalau ada ketidakbenaran, kalau dinasihati, mari terbuka. Cek firman Tuhan, saudara, pikirkan baik-baik. Tetapi kita juga harus memahami ternyata doktrin itu ada beberapa tingkat. Ada yang esensi, saudara ya. Ini sangat mempengaruhi keselamatan, ini tidak boleh salah. Tidak boleh keliru. Sebagai contoh mengenai Alkitab adalah firman Allah, itu enggak boleh keliru. Tentang otoritas firman itu tidak boleh keliru. Tentang Allah Trinitas itu tidak boleh keliru. Bahwa Allah itu Esa tetapi tiga pribadi. Bukan Yesus only atau bukan saksi Yehova, tapi Allah itu Esa tetapi tiga pribadi. Satu waktu mungkin kita perlu belajar bersama-sama tentang itu secara khusus. Kemudian tentang keilahian Yesus Kristus, bahwa dia adalah pribadi yang unik, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Ini tidak boleh salah. Jangan sampai kita menyembah Allah yang hanya Yesus yang hanya manusia, yang bukan Allah, atau menyembah Yesus yang kita pikir setengah dewa seperti Hercules. Tapi dia adalah pribadi yang unik, firman yang menjadi manusia, Allah di dalam daging, dia adalah manusia sepenuhnya tetapi juga Allah sepenuhnya. Fully God, fully human. Dia 100% Allah, 100% manusia. Ini tidak boleh salah. Kalau kita salah memahami ini, sama saja kita menyangkal kekristenan. Tentang penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita harus benar memahaminya. Tentang kebangkitan tubuh Yesus dari kematian, tentang kedatangannya kembali secara tubuh. Ini tidak boleh salah, bahwa kita hanya dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Ini tidak boleh salah, bahwa nanti akan ada penghakiman di zaman akhir. Kita harus percaya itu. Pengajaran yang kita pegang harus benar, tetapi juga ada doktrin-doktrin yang tidak esensi, dalam artian tidak mempengaruhi keselamatan. Memang itu berdampak pada sikap hidup, tetapi tidak sampai menuntun orang kepada bidat, itu oke lah. Apalagi juga ada doktrin-doktrin yang mungkin tidak perlu diperdebatkan. Saudara, ada orang yang memegang Tuhan datang sebelum aniaya, Tuhan datang di tengah-tengah masa aniaya, Tuhan datang di akhir aniaya, berpegang yang manapun juga, yang penting saudara benar-benar percaya Yesus. Amin.
Kadang itu kita bisa mungkin tidak sebab, oh yang satu disebut pre-tribulasi, oh yang satu menyebutnya mid-tribulation, oh yang satu menyebutnya post-tribulation, it's okay. Karena memang itu semuanya penafsiran yang rumit, tetapi itu tidak esensi. Tetapi kalau kita salah memahami Alkitab sebagai firman Allah, kalau kita salah mengenal Allah yang Tritunggal itu, kalau kita salah menerima keilahian Yesus, mengakui karya penebusannya, kebangkitan tubuhnya, kemudian kenaikannya dan kedatangannya kembali, bahwa keselamatan kita hanya oleh iman, hanya oleh kasih karunia melalui iman, itu yang bahaya. Itu enggak boleh salah, Saudara. Kalau itu salah, kita tidak akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, Yesus melihat bahwa doktrin kebangkitan dari antara orang mati itu adalah doktrin yang sangat penting, Saudara. Menyangkal bahwa Allah membangkitkan orang mati artinya juga menyangkal inti kekristenan. Sebab kekristenan itu berpusat kepada Yesus yang mati dan dibangkitkan. Amin. Makanya Yesus berkata, kamu sesat, kamu benar-benar sesat. Kata Paulus, kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, kita masih hidup di dalam dosa kita. Makanya kamu sesat, kamu benar-benar sesat. Nah, doktrin tentang kematian ini sangat penting karena apa? Kalau kita menganggap Allah tidak membangkitkan orang mati, maka janji-janji berkat Allah kepada orang-orang untuk kehidupan yang kekal itu ternyata palsu, itu ternyata bohong. Lalu apa susahnya? Lalu mengapa kita susah-susah di dunia ini mengikuti Yesus kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati? Sia-sia semuanya. Mari kita bersenang-senang, mari kita foya-foya karena besok kita mati dan tidak ada kehidupan lagi. Doktrin tentang kebangkitan bagi Yesus sangat penting, Saudara. Karena kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, tidak ada upah bagi orang benar, tidak ada penghukuman bagi orang berdosa. Lalu kita tidak punya motivasi untuk mengasihi Tuhan. Udah selesai kok, lihat. Orang-orang yang berpegang tidak ada hidup setelah kematian, mereka akan hedonisme, Saudara. Tapi orang yang tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada penghakiman akan sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk beroleh keselamatan. Amin. Ini pentingnya doktrin. Dan Yesus menunjukkan, Saudara, bahwa doktrin yang sehat itu bersumber dari Alkitab. Tetapi juga harus melalui penafsiran yang benar. Makanya membaca Alkitab tidak hanya secara serampangan, ya, harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Lihat, orang-orang Saduki dan Yesus sama-sama megang Alkitab sebagai otoritas pengajarannya. Orang Saduki mulai dengan persoalan perkawinan Levites, ketentuan Musa tentang kalau ada wanita yang dikawini saudara tertuanya, dan yang laki-laki itu meninggal tanpa memberikan anak, adiknya itu harus menikahi supaya ada keturunannya. Dia mulai dengan itu, tetapi dengan penafsiran yang salah. Yesus menjawab dengan apa? Dengan firman juga, dengan Alkitab juga. Dia mengingatkan kepada peristiwa Musa berjumpa dengan Allah pada semak duri yang menyala itu. Jadi dua-duanya memegang pada otoritas Alkitab. Saudara, kita tidak bisa membangun doktrin di luar Alkitab. Amin. Yesus mendasarkan semua pengajarannya berdasarkan Alkitab. Ketika dia menolong dua orang yang pergi ke Emmaus karena kecewa melihat Yesus mati, maka Yesus mengajar mereka, menunjukkan dari kitab nabi-nabi, hukum Taurat, supaya mereka apa? Mengenal tentang Mesias itu. Lihat, Yesus tidak bercerita tanpa membuka kitab suci. Tidak, Yesus bercerita, ini loh nabi-nabi sudah berkata, ini loh Yesaya sudah menubuatkan, ini loh Mazmur ada ditulis tentang aku, ini loh firman Tuhan mengatakan tentang aku. Jadi mengacu ke Alkitab semua. Nah, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis mencobainya juga dengan memutarbalikkan Alkitab.
firman Allah. Dan Yesus menjawab dengan firman Allah. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Hendaklah engkau hanya menyembah Tuhan Allah saja, bukan yang lain. Jadi saudara, ini penting. Ini bukan maunya saya, bukan maunya manusia. Ini maunya Tuhan. Makanya kenapa kita komitmen. Makanya untung ya sekarang ini khotbah selalu direkam. Jadi kalau kita mau belajar lagi bisa memutar lagi. Kalau zaman dulu harus bawa catatan ya, membaca ulang di Alkitab. Penting saudara. Nah ini penting sekali. Nah kita berpegang pada Alkitab tetapi tidak boleh salah tafsir saudara. Mendekati Alkitab harus dimulai dengan iman. Karena orang-orang Saduki dia adalah orang-orang yang sesat karena apa? Karena mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Dan mereka tidak mempercayai kuasa Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan sanggup memberikan kehidupan yang benar-benar berbeda. Kesalahan orang Saduki memahami Alkitab apa saudara? Mereka itu menganggap secara teologis kehidupan di surga itu seperti kehidupan kita sekarang. Jadi ada pernikahan, ada monogami. Nah, dia mau mengejek Yesus. Nah, kalau yang kawin levitrid sekarang ini suaminya 7, semuanya udah mati, tidak punya anak, di surga masa ada satu perempuan bersuamikan 7, nggak masuk akal ada kebangkitan orang mati. Pikirannya, teologianya dibatasi dengan pikiran. Lupa menundukkan pikirannya kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara, jangan kita meninggikan pikiran di atas kebenaran firman Allah. Bukan kita tidak boleh pakai pikiran, bukan kita mengesampingkan pikiran, tapi pikiran kita harus ditundukkan kepada firman Allah. Kamu meremehkan kuasa Tuhan. Saudara, dari jawaban Yesus secara teologis jelas, ya, bahwa hidup di kekekalan nanti itu enggak seperti kehidupan sekarang ini. Dan kita harus percaya bahwa Yesus dapat memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan di dalam kerajaan sorga. Amin. Pernah berpikir-pikir, cik lamain nang surga ngapain ya? Apa enggak bosen ya? Kalau enggak menikah itu apa enaknya? Kalau enggak bisa piara burung kegemaran itu apa gunanya? Saudara, Tuhan sanggup memberikan kebahagiaan di luar batas pemikiran kita. Makanya sebenarnya yang dikatakan Paulus, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi kita. Itu bicara soal berkat-berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Jangan mikir, aku gak tahu mikir Alphard kok dikasih Alphard ya sama Tuhan. Aku gak pernah bayangkan bisa ke Holy Land, aku ya sampai ke sana. Bukan itu saudara, itu bicara soal hal-hal rohani. Kalau Holy Land bisa dipikirkan, Alphard bisa dimimpi-mimpikan. Tapi kita gak akan pernah bisa memikirkan di surga itu akan seperti apa, kita gak akan benar-benar tahu. Kita no idea, sebab memang Alkitab tidak menuliskan itu. Gak ada ide kita tentang itu. Tapi percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ini cara kita berteologi ya saudara. Jadi jangan menjadikan akal sebagai persepsi utama dalam mempelajari Alkitab. Sehingga orang Saduki ini sudah salah tafsir, salah berteologi, akhirnya hidupnya tidak tunduk kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kebenaran firman Allah. Allah itu bukan irasional tetapi supranatural, melampaui akal. Kita harus menundukkan pikiran kita kepada Allah untuk mengerti kitab suci. Lihat, Yesus memahami kitab suci jauh lebih baik dari orang Saduki sebab dia memang adalah Allah sendiri. Ketika orang Saduki menggunakan hukum Musa yang
ditafsir secara keliru. Maka Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa ketika Musa berjumpa dengan Allah di semak yang terbakar itu atau yang menyala itu, Allah tidaklah Allah bagi orang-orang yang telah mati. Dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Abraham itu adalah orang yang hidup. Amin. Pribadi yang hidup, Ishak hidup, Yakub hidup. Sekalipun pada waktu Musa berjumpa dengan Tuhan, itu udah ratusan tahun, Abraham itu sudah mati, Ishak sudah mati, Yakub sudah mati. Tetapi Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang hidup. Dia bukan Yakub yang hidup. Aku bukan Tuhan atas orang mati, tapi aku Tuhan atas orang hidup. Dia tidak mengatakan secara past tense, tetapi present tense. Artinya sekalipun Abraham, Ishak dan Yakub mati secara fisik, sesungguhnya dia hidup bersama-sama dengan Allah di hadiratnya yang kudus. Amin. Ini kebenaran yang harus kita pegang, saudara. Harus bisa memahami Alkitab dengan benar. Tidak mengesampingkan akal, tapi tundukkanlah pikiran kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, saudara, doktrin yang sehat itu menentukan kehidupan kerohanian kita sekarang ini. Lihat, karena ajaran yang sesat yang dipegang oleh orang-orang Saduki, mereka tidak dapat tunduk kepada Yesus. Mereka tidak taat kepada Yesus, justru mereka melawan Yesus dan mencoba mempermalukan Yesus. Orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai penguasa Allah yang kudus akan meremehkan Yesus. Banyak orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi kalau kita kenal doktrin yang benar, hidup kita sekarang akan memuliakan Tuhan. Amin. Hidup sekarang akan membesarkan Tuhan. Hidup kita sekarang akan sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Saudara ingat, ajaran sesat itu berasal dari kuasa-kuasa kegelapan karena iblislah yang menipu manusia sejak awal. Ingat, dosa terbesar itu kebohongan. Dosa dimulai dari kebohongan. Pada akhirnya orang akan binasa dalam kebohongan. Kalau kita berpegang pada ajaran yang tidak sehat, hidup kita akan diwarnai dengan dusta, diwarnai dengan kebohongan, bukan dengan kebenaran. Dosa bisa menyebabkan kita berpegang kepada ajaran sesat, atau bisa juga ajaran sesat membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena pada akhirnya mereka tidak tunduk kepada Yesus, mereka bersepakat membunuh Yesus. Kalau Bapak Ibu berpegang pada ajaran yang benar, bahwa Allah itu kasih dan juga adil, bahwa Allah itu mengasihi kita juga mau menuntun kita pada kebenaran, hidup kita pasti akan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berjalan di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, saudara, bahwa doktrin yang sehat itu akan menentukan kehidupan kita di kekekalan nanti. Lihat kata Tuhan Yesus, saudara. Di ayat yang ke-35 atau mulai ayat 34 saya baca. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Perhatikan, ada orang-orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, tetapi juga ada yang dianggap tidak layak. Artinya apa, saudara? Saya mau menegaskan bahwa pengajaran yang benar yang kita pegang sekarang ini akan menentukan kehidupan kita di kekekalan. Apakah kita layak atau tidak masuk dalam kerajaan surga. Orang yang berpegang pada ajaran sesat tidak akan diselamatkan. Amin. Saya langsung to the point aja di dalam keselamatan, saudara. Ya, keselamatan itu hanya oleh anugerah dan melalui iman saja. Kalau Bapak Ibu tidak berpegang pada ajaran itu, saudara tidak akan selamat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
Abraham, Ishak dan Yakub itu masuk surga bukan karena mereka layak masuk surga dengan sendirinya. Tidak, karena Allah telah memilih mereka. Karena Allah telah menyatakan kebenaran kepada mereka dan iman mereka dipandang sebagai kebenaran. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita selamat itu bukan karena usaha kita, kemampuan kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah. Itulah yang menyebabkan kita diterima layak di hadapan Tuhan. Salah berpegang kepada ajaran, saudara, kita tidak akan menikmati kekekalan bersama Yesus. Sebab orang dibangkitkan sebagian untuk masuk kemuliaan bersama dengan Tuhan, sebagian untuk dihukum. Intinya bahwa kehidupan kekal sangat bergantung pada ajaran yang sehat tentang keselamatan. Ingat kata Paulus, kalau engkau berpegang lagi kepada sunat, berpegang lagi kepada Taurat, maka Kristus tidak ada dalam hidupmu. Dia berkata apa? Karena Injil, karena Yesus, aku melepaskan semua keyakinanku yang lama. Aku menganggapnya sampah dan aku berpegang kepada Yesus. Keselamatan bukan karena perbuatanku, tetapi keselamatan karena pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan persekutuan dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku nanti juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Demikian juga dengan hari-hari ini, saudara, kita akan menyongsong perayaan Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa di masa kita sekarang ini, kita menerima kuasa tatkala Roh Kudus dikaruniakan kepada kita saat keselamatan kita. Amin. Amin. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus itu. Kita tidak sedang minta lagi Roh Kudus, tetapi hendaklah kamu penuh dengan, kita harus berdoa untuk penuh dengan Roh Kudus. Berdoa untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berdoa untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kata Paulus, maksudku hiduplah oleh Roh dan biarkanlah hidupmu berbuah-buahkan kebenaran. Amin. Mari kita berpegang pada ajaran yang sehat, mari kita peduli dan mari kita memperhatikan pengajaran firman Allah, bertekun dalam pengajaran firman Allah. Sebab itu penting, sebab hidup kita sekarang ditentukan oleh itu, sebab masa depan yang kekal kita juga ditentukan oleh ajaran yang sehat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama kita berdiri.